Kana Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifatul Umayyur Rashid akbar hakimin fi asri. Pemimpin kita Umar ibnu Abdul Aziz, khalifah dari kalangan Bani Umayyah yang lurus. Beliau adalah akbar hakimin fi asrihi, penguasa paling hebat, paling besar, penguasa terbesar pada masanya. Yahkumus Syam wa Misr wal Iraq. Beliau memerintah negeri Syam atau Syria, wa Misr, Mesir, wal Iraq, dan Irak, wal Jaziratal Arabiyyata, dan Jazirah Arab, wa Ifriqiyatas Syamaliyatal Gharbiyata, dan Afrika Barat. Apa yang kalian pahami Asy-Syamaliyah Al-Gharbiyah? Saya tanya dulu. Dalam mata angin, itu kan patokannya untuk bahasa Arab ini Syamal dan Janub ya. Samal itu utara, Janub itu selatan. Bayangkan ada jam, angka 12 posisi Syamalun utara, angka 6 posisi Janubun selatan, angka 3 di sebelah kanan posisi Syarqun timur, sedangkan angka 9 adalah posisi Gharbun atau barat. Nah, sekarang ketika jarum bergeser menuju angka 1 atau angka 2, istilah yang kita pakai apa? Istilahnya adalah Syamalun, Syarqiyun. Kira-kira bahasa Indonesianya apa? Timur laut. Timur laut. Itu timur laut. Utara timur laut. Sekarang timur, Syarqun, di angka 3 ya. Ketika jarum bergeser menuju angka 4 atau 5, sedangkan di angka 6 ada Janubun. Istilah yang kita munculkan dalam bahasa Arab adalah Janubun Syarqiyun. Jadi Janubnya duluan. Kalau tadi di atas Syamal duluan. Istilah Indonesianya apa? Tenggara. Maka Asia Tenggara bahasa Arabnya Asia Al-Janubiyah Asy-Syarqiyah. Atau kalau dibalik Janub Syarqi Asia. Jadi patokan sekali lagi utara dan selatan. Kalau kita ingin mengatakan timur laut, sebut dulu utaranya, Syamal Syarqi. Kalau kita ingin menyebut tenggara, sebut dulu janubnya, Janub Syarqi. Oke. Kita lanjut. Jarum segera berputar. Jarum bergeser dari angka 6 menuju angka 7 atau angka 8. Bahasa Arabnya Janubun Gharbiyun. Kira-kira bahasa Indonesianya apa? Barat daya. Setelah barat daya kan barat. Jarum bergeser menuju angka 10 atau angka 11. Dalam bahasa Arab adalah Syamalun Gharbiyun. Bahasa Indonesianya barat laut. Barat laut. Lihat buku. Kalau begitu, Ifriqiyata Asy-Syamaliyatal Gharbiyah. Bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Afrika bagian barat laut. Selanjutnya, wa Iran wa Khurasan. Iran dan Khurasan. Wasalat mamlakatuhu ila hududil Hind. Kerajaannya mencapai perbatasan India. India itu Al-Hind. Lammastukhrifa. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, kharaja min malihi wa aqarihi. Beliau meninggalkan hartanya dan
akor itu harta tak bergerak, seperti kebun, tanah, rumah. Tapi kalau mal di sini umumnya adalah harta bergerak, uang, emasnya, peraknya, peralatan-peralatan, perabot rumahnya. Nah itu namanya amwal, mal. Tapi kalau akor dalam bahasa Arab artinya adalah harta tak bergerak. Dia keluar atau meninggalkan harta bendanya, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Terus dikemanakan harta setelah beliau ditunjuk atau dipilih, diangkat, dilantik menjadi khalifah? Waraddahu ila ma'il muslimin. Beliau kembalikan, rodda mengembalikan, beliau mengembalikannya kepada harta kaum muslimin. Beliau sudah menganggap bahwa harta benda yang dimiliki itu menjadi milik umat. Wa wada'a huliyya zaujatihi fi baitil mal. Dan beliau menempatkan perhiasan atau menyerahkan, boleh juga. Wada'a itu banyak sih artinya. Wada'a bisa arti meletakkan, wada'a bisa arti menyerahkan, wada'a bisa artinya membuat atau menemukan, wada'a bisa arti melahirkan. Inni wada'tuha untha wa inni sammaituha Maryam. Kan gitu ya. Inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku melahirkannya sebagai anak perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Dan aku menamainya atau berinya nama dengan nama Maryam. Wadhi'us su'al, pembuat soal. Siapa yang membuat soal ujian Pak Anwar nanti umpamanya? Man wadhi'u su'ali Ustadz Anwar, Al-Ustadz Anwar. Gitu. Wadhi'. Jangan bilang soni. Man yasna' su'al. Salah. Bahasanya salah. Siapa yang akan membuat soal untuk atau milik Ustadz Muhammad Anwar? Wadhi'us su'al. Coba, artinya banyak sekali wada'a itu. Penemu wadhi'. Man wadhi'u ilmin nahwi. Siapa penemu ilmu nahwu? Wadhi'u ilmin nahwi wa Abul Aswad Ad-Du'ali. Man wadhi'ul kahruba. Boleh juga mukhtari' bisa. Tapi selain mukhtari' bisa wadhi'. Biasanya dalam ilmu itu wadhi'. Tapi dalam teknologi mukhtari' yang artinya penemu. Balik sini lagi. Wa wada'a, dan menempatkan atau menyerahkan perhiasan istrinya fi baitil mal, di baitul mal. Wa balagha min az-zuhdi wa fadhafi fil haya. Dan beliau mencapai atau sampai pada tingkat zuhud. Az-zuhud dan sazaf sama. Tingkat zuhud dalam kehidupan. Wattaqasyufi fil ma'isyah, dan bersempit-sempit dalam kehidupan. Taqasyuf itu artinya sempit dalam kehidupan, memilih atau mencapai sempit dalam kehidupan. Mablaghon, pada tingkatan ya'jizu anhu az-zuhadu, yang lemah untuk dicapai oleh para pezuhud lainnya. Fadlan 'anil muluki wal umara, terlebih lagi, fadlan itu terlebih lagi, apalagi gitu loh, terutama 'anil muluki wal umara, terlebih lagi oleh para raja dan para amir atau gubernur. Nggak bisa menyaingi zuhud atau tingkat zuhudnya Umar bin Abdul Aziz. Karena supaya kita ada contoh nih bagaimana beliau zuhud. Karena ta'akhkhar fi ba'dil ahyan, pada beberapa waktu terkadang beliau terlambat anil khuruj ila salatil Jum'ah, terlambat untuk keluar menuju masjid untuk sholat Jumat. Kenapa terlambat? Intidharan liqamisihi ayyajiffa, karena menunggu bajunya
agar kering. Berarti kan baju salinannya terbatas sekali. Wa kanat nafaqatuhul yaumiyatu la tazidu ala dirhamain. Nafkah hariannya tidak lebih dari 2 dirham. Wa kana yatawarra'u an taskhinil ma' ala matbakhil 'ammah. Beliau bersikap wara' atau menahan diri dari memanaskan air di dapur umum. Beliau nggak mau. Itu kan milik umum katanya. Saya nggak berhak di sini kecuali kalau dapur saya pribadi. Kana yutfi'u syamma'ata allati zaituha min baitil mal. Beliau mematikan lampu yang minyak lampunya itu min baitil mal, berasal dari harta kaum muslimin, baitul mal. Idza syaghalahu ahadun bisu'al an syakhsihi. Itu beliau lakukan, mematikan lampu apabila beliau disibukkan oleh seseorang untuk bertanya tentang pribadinya. Jadi begini maksudnya, kalau ada orang yang bertamu ke rumah beliau, tapi kepentingannya adalah urusan pribadi, tidak ada hubungannya dengan negara, maka lampu di rumahnya yang dibiayai oleh negara, beliau matikan. Beliau ganti dengan lampu milik sendiri. Sampai segitunya ya. Segitunya ya. Itu gimana Luar kan biasa saudara orang sampean itu. itu? Zuhud banget. Faqala, Masya Allah. Masya Allah. kaifa anta ya amiral mu'minin wa kaifa iyaluka. Lalu orang yang bertamu tadi berkata kepada siapa? Kepada Umar bin Abdul Aziz, di rumah Umar bin Abdul Aziz. Kaifa anta, bagaimana kabarmu wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin, wahai khalifah? Wa kaifa iyaluka, dan bagaimana kabar keluargamu? Nah, ketika begitu pertanyaannya, atfa asy-syam'ata. Beliau mematikan lampu, wa talaba syam'atan yamlikuha, dan beliau mencari sebuah lampu yang dimiliki oleh beliau secara pribadi, bukan lampu negara. Au radda ala su'ali sadiqihi bil dhalam, atau beliau menjawab, radda ala di sini tidak artikan menjawab. Beliau menjawab pertanyaan rekannya itu, temannya yang bertanya tadi itu, dalam kegelapan. Liyazura ahlahu wa yuhayyihim. Pernah suatu kali beliau masuk ke rumah sendiri, ke rumah beliau, untuk melihat, mengunjungi keluarganya dan menyampaikan salam langsung kepada mereka, yuhayyihim. Fara'a, lalu beliau melihat anna kulla bintin min banatihi wajahatuhu wa haddathaha. Beliau melihat setiap putrinya, masing-masing putrinya menyambut beliau dan beliau mengajaknya berbicara, mengajak putri-putrinya itu satu-satu diajak ngomong. Tada'u yadaha ala wajhiha. Sang putri meletakkan tangannya di atas wajahnya. Wa haddathat, dan sang putri berbicara, bercerita. Kemudian Fasa'ala 'anis sabab fi dzalika. Lalu beliau, sang khalifah, bertanya kepada putrinya itu tentang sebab mengapa hal itu dilakukan. Kenapa ngomong tapi mulutnya ditutup atau wajahnya ditutup? Fa'tadarat ilaihi. Maka sang putri meminta maaf kepada ayahnya, sang khalifah. Wa haddathathu annaha, dan sang putri berbicara kepada ayahnya yang sang khalifah, annaha, bahwa putri
putrinya itu, bahwa dirinya, bahwa anaknya itu ma wajadat fil baiti ma ta'kuluhu, tidak mendapatkan apa-apa di rumahnya yang dapat dimakan, illa adasan wa basalan, selain adas dan bawang. Fahiya takhafu an tasila ilaihi raihatuha. Ini yang alasan. Si putri itu takut bau tidak sedap dari mulutnya itu sampai kepada penciuman ayahnya. Fabaka al-khalifah, baka. Sang khalifah menangis mendengar apa yang disampaikan oleh putrinya itu. Waqala, Ya benar. dan berkata, ya banati, wahai putri-putriku, ma yanfa'kunna an ta'ashina al-alwan wa yamurra bi abikunna ilan nar. Putri-putriku, tidak bermanfaat untuk kalian untuk hidup dengan segala warna-warni makanan, sementara hal itu dapat menyeret ayah kalian ke dalam neraka. Fasakatna, maka putri-putri itu diam. Waradina bihadhil hayatiz zahidatil mutaqasyifah, dan mereka rela, radina bihadhil hayatiz zahidat, dengan kehidupan zuhud al mutaqasyifah, yang sempit atau sulit seperti itu. Wa abuhunna, padahal ayah mereka akbaru hakimin fi dzalikaz zaman, adalah penguasa terhebat, terbesar pada masa itu. Yatana'amu ummaluhu, para pegawainya hidup nikmat, maksudnya dapat menikmati. Wa katsirun min ahli biladihi, dan kebanyakan warganya, warga negaranya, warga negerinya dapat menikmati bil at'imat alladzina, dengan makanan yang lezat, wal aqmishatil jamilatil ghaliyah, dan baju atau pakaian yang bagus, indah dan mahal, wal hayatir rakhiyah an-na'imah, dan kehidupan yang sejahtera dan menyenangkan. Walam yakun tawarru'uhu muqtasiran ala dhatihi, sikap wara' khalifah ini tidak terbatas pada dirinya sendiri, bal kanat siasatan ammatan, tetapi mencakup juga politik yang sifatnya umum. Kana yatlubu min rijali daulatihi wa ummalihi, beliau minta kepada para pegawai, rijal daulati, para pejabat, maksudnya rijal daulah itu pejabat, meminta pada para pejabat negerinya, wa ummalihi, dan para pegawainya, yakunu mutawarri'in, agar mereka menjadi orang yang bersikap wara', asyihatan ala anfusihim, bersikap pelit atas diri sendiri, artinya membatasi keinginan, askhia alal muslimin, tapi berlaku ramah kepada orang-orang muslim. Ya'taqidu, beliau meyakini, anna dirham, bahwa uang itu damun, adalah darah, ibarat darah. Fala yajuzu ay yajriya, maka tidak boleh mengalir, fi ghairi uruqihim, di selain urat nadi mereka. Wala yara ay yadhi'a fil kamaliyat wasyakliyat, dan dia tidak melihat atau tidak ingin melihat uang itu yadhi'a, hilang sia-sia, fil kamaliyat, dalam kesempurnaan, wasyakliyat, dan aneka bentuk kesenangan atau makanan atau pakaian dan lain. Talaba ahadu ummalihi min al-khalifah qaratisa yaktubu alaihim fi masalih wilayatihi. Salah seorang pegawainya meminta atau memohon dari khalifah beberapa helai atau lembar kertas
untuk dia tulis di atas atau di dalam kertas itu kebutuhan-kebutuhan, maslahat-maslahat wilayatihi atau daerah kekuasaannya. Fa'ajaba, khalifah menjawab, idza ja'aka kitabi hadza, kalau tulisanku ini atau catatanku ini sampai kepadamu, fa'arif al-qalam wajma' al-khatta, angkatlah pena, tipiskan maksudnya tulisan, wajma' al-khatta, dan persingkat tulisan, wajma' al-hawaijal kathirah, dan himpun segala kebutuhan yang banyak itu fi sahifatil wahidah, dalam cukup hanya dalam satu lembar kertas saja. Fa innahu la hajata lil muslimin, karena tidak ada kebutuhan, tidak ada kepentingan atau keperluan bagi orang muslim fi fadli qaulin, untuk berpanjang-panjang melebihkan kata-kata, adarra bi baiti malihim, sementara perkataan yang panjang atau tulisan yang panjang itu mengancam atau membahayakan gudang harta kaum muslimin. Wassalam. Terakhir pada catatan ini, wasyaka ilaihi ahadul ummal, salah seorang pegawai beliau melaporkan ma asaba baital mal min naqsin wa khasarah, tentang kerugian baitul mal atau defisit anggaran dan kerugian yang dialami oleh baitul mal. Itu dilaporkan oleh salah seorang pegawainya kepada beliau, li sababi isqatil jizyah 'anil ladzina kanu yuslimun, yang disebabkan oleh digugurkannya pajak, upeti maksudnya, dari orang-orang yang dulu masuk Islam. Fa innahu la jizyata 'alal muslimin, karena tidak ada lagi jizyah, tidak ada lagi upeti atau pajak atas kaum muslimin, sehingga itu berakibat defisit anggaran sekaligus menipisnya keuangan negara, baitul mal. Apa jawab beliau ketika laporan itu disampaikan? Fa'ajaba innallaha jalla thana'uhu, khalifah menjawab, Allah yang maha mulia pujiannya, ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Allah itu mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'iyan ilal Islam, sebagai penyeru menuju Islam, da'i menuju Islam, walam yab'athu jabiyan, dan Allah tidak pernah mengutus Muhammad itu sebagai pengumpul pajak. Jadi keluhan dari pegawainya itu ditolak. Masih halaman yang sama, 105, tapi lihat bagian bawah, al-amthilah, ada beberapa contoh. Wada'a Umar huliya zawjati fi baitil mal, Umar bin Abdul Aziz menyerahkan perhiasan istrinya di baitul mal atau gudang atau perbendaharaan harta kaum muslimin. Ya isal ummalu mimma asaba baitul mal, para petugas berputus asa terhadap atau tentang apa yang menimpa baitul mal atau gudang perbendaharaan harta kaum muslimin. Unzur ilal mithail sabiqain tar, lihatlah kedua contoh tadi, Anda akan lihat annal fi'al alladhi tahtahu khattun, bahwa fi'il yang bergaris bawah, yaitu wadu'a dan ya isa dalam dua contoh tadi, kanat fa'uhu harfa illah, huruf fa-nya atau fa fi'ilnya itu adalah huruf illah, yaitu huruf waw pada wadu'a dan huruf ya pada ya isa. Wa huwa al-waw wal ya, wa yusamma hadzal fi'al,
kata kerja semacam ini yang pangkalnya adalah huruf waw atau huruf ya dinamakan al-mithalat thulathiyah, dinamakan fi'il misal sulasi karena 3 huruf. Kalau begitu kita bisa simpulkan apa itu fi'il misal. Fi'il misal itu adalah kata kerja yang huruf pertamanya atau fa fi'ilnya berupa huruf illat, baik itu huruf illat berupa waw maupun huruf illat berupa huruf Ya. ya. Saya ingin tanya sebelum kita lanjutkan, halaman 106 itu, lihat ya, bagian atas sekali, halaman yang sama, 106. Unzur ilal mithalaini sabiqain, taro. Taro itu tulisannya pakai alif apa enggak? Mana taruh? Maksud saya ada alif bengkoknya enggak? Ada jawab Pak, jadi dia jazamnya jawab. Pak. Iya. Nah, itu jawabannya. Jawabannya. Karena ini merupakan jawab. Jawab dari unsur. Betul ya. Kemarin kita sudah jelaskan, kalau ada kata kerja mudhari semacam ini, menjadi jawab syarat Hmm. yang didahului oleh kata kerja perintah, al-amr, atau an-nahi, pokoknya tolab lah ya, at-tolab, maka kata kerja mudhari ini dijazamkan. Di antara tanda jazam itu adalah dengan membuang huruf illat jika kata kerja itu memang kata kerja mu'tallul akhir atau yang huruf akhirnya huruf illat, seperti taro yang semula ada huruf illat di akhir. Ketika dijazamkan, tandanya bukan sukun tapi hadfu harfin illah. Itu yang menjadi alasan kenapa taro ini alif bengkoknya, huruf illatnya di ujung itu dihilangkan, karena dia jazam bit talabi, dijazamkan karena adanya fi'il amr sebelumnya, yaitu unzur. Lihatlah, gitu kan? Kedua contoh terdahulu, taro, Anda akan lihat. Nah, Anda dapat lihat, boleh juga. Maksudnya, jika Anda lihat, jika Anda cermati kedua contoh tadi, maka Anda akan lihat. Jadi jawab dia memang. Jawab syarti dia. Unzur, ini konkretnya kalimat. Unzur ilal mithalaini sabiqaini. In tanzur, taro. Jika kamu mencermatinya dengan baik, kamu akan lihat annal fi'al alladhi tahtahu khattun, bahwa kata kerja yang bergaris bawah kanat ba'u harfa illah, huruf fa-nya adalah huruf illat, yaitu waw dan ya. Wa yusamma hadzal fi'lu wa yusamma hadza al-fi'lu al-mithal ats-tsulatsiyah. Fi'il ini dinamakan fi'il mithal tsulats. Sumanzur ila tasrif al-fi'l al-mithal ats-tsulati fil jumal al-atiyah. Kemudian perhatikan, maksudnya cermati tasrif kata kerja mithal tsulati dalam susunan yang berikut. Perhatikan, ada kolom al-jumal, ada kolom al-fi'l, ada kolom asy-syarah. Kita lihat dulu kolom jumlah. Wada'a Umaru al-huliyya. Umar menyerahkan perhiasan. Itu yang menjadi kata kerja adalah wada'a. Penjelasannya, wada'a itu fi'lun madin awwaluhu al-waw, yang huruf awalnya huruf waw. Perhatikan kalimat di bawahnya lagi. Kana Umaru, perhatikan al-jumal ya. Kana Umaru yada'u al-huliyya. Umar dulu menempatkan atau menyerahkan perhiasan itu. Kata kerja adalah yada'u. Kata kerja ini, kata kerja mudhari', fi'lun mudhari'un hudzifa minhu al-harful awwal. Huruf awal waw tadi itu pada mudhari'nya dihilangkan.
Sehingga dalam tasrifnya wadu'a yadu'u. Jangan katakan wadu'a yawdu'u. Waw harus dihadzaf. Perhatikan contoh ketiga. Al-jumal al-thalith. Al-jumal al-thalithah. Dha' al-mala fis sunduq. Letakkan harta itu di dalam kotak atau lemari. Kata dha' adalah kata kerja amr. Fi'lu amrin hudzifa minhu al-harful awwal. Yang juga kata kerja perintah ini dihadzaf atau dihilangkan huruf pertamanya itu waw. Sampai di sini kita bisa simpulkan al-mithalul wawi atau huruf atau kata kerja yang huruf awalnya waw pada madhinya waw tetap dipertahankan, pada mudhari' dan amalnya huruf waw dihilangkan. Kita lihat contoh berikutnya. Ya isal umal min naqsin wa khasarah. Para pekerja, para pegawai berputus asa dari defisit dan kerugian. Disebabkan oleh defisit dan kerugian. Mimnya itu disebabkan. Kata kerjanya ya isa, putus asa artinya. Fi'il madhi awal huruf ya. Fi'il madhi yang huruf awalnya adalah huruf ya. Perhatikan mudhari' berikutnya. La ya'asu Umaru min rahmatillah. Umar tidak berputus asa dari kasih sayang Allah. Ya isa yang madhi tadi ketika dimudhari'kan menjadi ya ya'asu. Fi'il mudhari' la yuhdaf fihi awal hurufi. Dia adalah kata kerja mudhari' yang huruf awalnya tidak dihilangkan. Buktinya ya ya'asu, ya-nya masih bertahan. Ya isa huruf pertamanya ya pada madhi. Ya ya'asu, ya-nya tidak dihilangkan. Maka double, ya yang pertama tanda mudhari', ya yang kedua adalah huruf aslinya. Lihat contoh ketiga. Tawaqqa Umar alla yadhi'a malul muslimin. Umar berharap harta kaum muslimin tidak hilang, tidak lenyap. Tawaqqa yang artinya menanti penuh harapan adalah fi'il madhi wa huwa mazid min ats-tsulats. Fi'il madhi tapi dia sudah mazid, sudah ada tambahan huruf. Asalnya waqa'a, sekarang menjadi tawaqqa'a, wazan tafa'ala dengan tambahan ta dan tasydid. Perhatikan fi'il mudhari'nya. Ya tawaqqa Umar ay yatawarra'a al-ummal. Umar menunggu penuh harap agar para pegawai itu juga bersikap wara. Kata kerjanya adalah ya tawaqqa'u. Tawaqqa'a di atasnya itu fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'un mazid min ats-tsulats. Ini juga fi'il mudhari' mazid sulami. Wa lam yuhdaf minhu fa'ul fi'li. Tapi fa fi'ilnya itu tidak dihilangkan. Masih ada waw pada tawaqqa'a ada, waw pada tawaqqa'u juga ada. Kenapa begitu? Karena dia mazid. Kesimpulannya halaman 107. La hikmah yani. Perhatikan hal yang berikut. Al-fi'lul mithal maka asba'uhu harfa illah. Kata kerja mithal itu adalah kata kerja yang fa fi'ilnya berupa huruf illat, baik waw maupun al-ya. Yang kedua, tuhdaful waw fi mudhari'ihi wa amrihi wa la tuhdafu min ya. Huruf waw untuk mithal wawi dihilangkan dari mudhari'nya dan dari amarnya. Tapi mithal ya'i yang huruf awalnya ya tidak dihilangkan, baik itu pada madhi maupun mudhari' maupun amarnya sama. Yang terakhir kesimpulannya la tuhadzafu fa'ul fi'li fil fi'lil mazid. Fa fi'il untuk kata kerja mithal, untuk kata kerja mazid yang mithal itu tidak dihilangkan fa fi'ilnya, masih bertahan waw maupun ya-nya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kita simpulkan sementara sampai pada poin ini. Kita memasuki wilayah tasrif sampai poin ini. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Saya kira itu pertemuan kita pagi ini. Kita batasi dulu karena setelah